Hai, selamat pagi. Semangat hari Senin, saatnya Narasi Pagi kembali hadir untuk nemenin sarapanmu. Ada rangkuman informasi terkini dan menarik bersamaku, Selvina Suryaningsih. Ada ini nih, kabar soal kenaikan cukai rokok yang lagi-lagi memicu polemik. Kemudian ada penetapan tersangka di festival berdendang bergoyang, dan Twitter yang mengharuskan akun centang biru untuk bayar setiap bulan. Gak ketinggalan, ada Iran yang menolak tuduhan untuk melakukan penyerangan kepada Arab Saudi, dan juga kabar mengembirakan dari dunia badminton Indonesia. Yuklah langsung aja kita simak informasi selengkapnya. Kasus konser berdendang bergoyang memasuki babak baru. Setelah kemarin bikin puluhan orang pingsan, kini polisi sudah menetapkan tersangka. Penyidik Polres Jakarta Pusat menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kisruh berdendang bergoyang festival yang diselenggarakan di Istora Jakarta Pusat 28 sampai 30 Oktober 2022. Penetapan tersangka ini dilakukan pada 5 November 2022 kemarin. Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Komarudin bilang yang menjadi tersangka berinisial HA dan DP. HA sebagai penanggung jawab kegiatan dan DP sebagai direktur. Kedua tersangka pun diduga melanggar pasal 360 ayat 2 KUHP perihal kelalaian yang menyebabkan terlukanya orang lain. Selain itu, mereka juga disangkakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tentang kekarantinaan kesehatan. Menurut polisi, pengenaan pasal ini dikarenakan pelaksanaan berdendang bergoyang yang enggak sesuai dengan rekomendasi berbagai pihak berwenang. Untuk UU kekarantinaan ini ada ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Komarudin mengatakan penyelidikan memang belum usai dan jumlah tersangka bisa jadi masih bertambah. Hingga 4 November 2022, polisi sudah memeriksa 17 saksi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah membatalkan konser musik berdendang bergoyang di Istora Senayan pada 30 Oktober 2022 demi keselamatan penonton. Polda menyatakan ini demi menghindari jatuhnya korban jiwa. Hal ini juga menjawab adanya dugaan praktik penjualan tiket festival yang melampaui kapasitas dari Istora yang hanya bisa menampung 10.000 orang. Inilah yang membuat kepolisian enggak menurunkan personel yang sebanding dengan jumlah massa. Sebab pihak panitia ngakunya ke polisi menyebut jumlah penonton hanya 3.000 orang. Sedangkan kepada Satgas Covid, panitia bilang bahwa tiket yang terjual sebanyak 5.000. Dan ternyata jumlah tiket yang terjual nyatanya mencapai angka 27.879 tiket. Pihak polisi pun turut mengungkap, panitia festival musik berdendang bergoyang sudah menjual tiket sebelum mendapat izin resmi. Ini benar-benar harus diusut tuntas ya, agar menjadi contoh pelaksanaan konser musik yang aman di Indonesia. Pemerintah sudah memutuskan cukai rokok dan vape naik tahun depan. Langsung deh mengundang pro dan kontra. Adapun cukai hasil tembakau atau CHT untuk rokok naik sebesar 10%. Sementara cukai rokok elektrik atau vape naik sebesar 15% pada 2023 dan 2024 mendatang. Untuk rokok elektrik, kenaikan tarif cukainya pun akan terus berlangsung setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Pemerintah menyebut ada berbagai pertimbangan untuk menaikkan cukai rokok ini. Hal itu disampaikan oleh Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Di antaranya ialah soal aspek kesehatan. Jadi, pemerintah sedang berupaya menurunkan angka perokok anak dan remaja menjadi 8,7% dari sebelumnya 9,4% sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024. Nah, hal ini juga mengacu pada konsumsi rokok Indonesia yang masuk sebagai konsumsi kedua terbesar dari rumah tangga miskin. Sehingga dengan kebijakan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap bisa menurunkan jumlah konsumsi rokok di Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kita menaikkan cukai rokok yang menyebabkan harga rokok meningkat, sehingga affordability atau keterjangkauan terhadap rokok juga akan semakin menurun, dan dengan demikian diharapkan konsumsinya akan menurun. Selanjutnya, pemerintah menyebut jika ditinjau dari aspek industri, kesejahteraan pekerja, dan petani tembakau, kenaikan cukai ini tidak akan berdampak besar. Namun, hal itu tak disetujui oleh para pengusaha rokok.
Salah satunya oleh Ketua Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia atau APNINDO, Teguh Basuki Ariwibowo. Ia bilang kenaikan cukai rokok termasuk pada rokok elektrik memberatkan pengusaha. Apalagi industri ini baru berkembang dan mayoritas masih berstatus UMKM. Di Indonesia sendiri, produksi tembakau cukup fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Pada 2021, produksi tembakau Indonesia mencapai 261.011 ton. Angka ini turun sedikit dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 261.439 ton. Sementara itu, penerimaan cukai hasil tembakau pemerintah tercatat naik sejak 2015. Pada 2021, angka penerimaan cukai tembakau mencapai 188,8 triliun rupiah, naik dari tahun 2020 sebesar 179,8 triliun rupiah. Sementara pada 2019, angkanya menyentuh 173,4 triliun rupiah. Kenaikan cukai rokok ini didukung oleh Komisi 11 DPR RI. DPR menyebut kenaikan cukai rokok memang dibutuhkan untuk memperkuat penerimaan di APBN. Selalu jadi pro dan kontra ya soal kenaikan cukai rokok ini, antara tujuan untuk mengurangi konsumsi dengan kepentingan industri dan ekonomi. Kalau menurutmu, gimana? Setelah kehebohan panjang Elon Musk beli Twitter, akhirnya muncul kehebohan lain nih. Resmi sudah, akun centang biru mesti bayar ke Twitter. Sepakat nggak? Twitter resmi meluncurkan layanan langganan dengan biaya $8 AS atau sekitar Rp125.000 per bulan untuk mendapatkan tanda verifikasi centang biru. Aturan ini sekarang baru ditawarkan di versi terbaru App Store buat para pengguna Apple. Dalam deskripsi di laman update-nya, Twitter menulis, siapa yang mendaftarkan diri bisa mendapat centang biru di samping nama akun, kayak para selebriti, perusahaan, dan politikus terkenal. Tanda centang biru di Twitter itu artinya pemilik akun mengonfirmasi bahwa akun tersebut asli milik mereka sendiri. Selain itu, ada sejumlah keuntungan lainnya dengan bayar Rp125.000. Nantinya, pengguna bisa mendapat setengah iklan atau iklan yang lebih sedikit, bisa mengunggah video berdurasi lebih lama, dan ranking prioritas untuk konten berkualitas. Pak Bos baru Twitter, Elon Musk sendiri sebelumnya sudah sempat menyinggung soal layanan berbayar. Strategi ini adalah upaya biar Twitter bisa mengurangi ketergantungannya pada iklan. Om Elon menyebut, untuk yang sudah punya centang biru, tanda verifikasinya bakal hilang dalam waktu beberapa bulan bila tidak membayar biaya bulanan. Belum semua wilayah dan pengguna akan terkena kebijakan baru ini. Elon juga bilang, kalau pembaruan ini baru akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Bila strateginya berjalan dengan baik, layanannya akan diluncurkan di seluruh dunia. Ngomong-ngomong soal Twitter, Elon bilang kalau pendapatan mereka turun secara masif belakangan ini. Dia nge-tweet menyebut kalau ini akibat para aktivis yang menekan para pengiklan di Twitter. Akhirnya, banyak pengiklan yang cabut dan gak lagi beriklan di Twitter. Setidaknya, Twitter mengalami kerugian lebih dari $4 juta AS atau sekitar 63 miliar rupiah per hari. Inilah yang membuat Twitter harus mengurangi karyawan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Semua pegawai yang keluar ditawari 3 bulan pesangon. Jumlah ini 50% lebih banyak dari yang diwajibkan hukum. Setidaknya, PHK karyawan memakan korban sekitar 7.500 karyawan Twitter. Elon juga dilaporkan telah menghapus hari istirahat Twitter dari kalender karyawan dan berencana membatalkan kebijakan kerja jarak jauh dengan beberapa pengecualian. Di sisi lain, karyawan Twitter yang kena PHK kemudian melayangkan gugatan class action terhadap Twitter di Pengadilan Federal San Francisco, AS. Mereka berargumen keputusan PHK ini melanggar US Worker Adjustment and Retraining Notification atau WARN Act, di mana perusahaan seharusnya memberitahu karyawan soal PHK massal 60 hari sebelumnya. Penggugat pun meminta pengadilan untuk memerintahkan Twitter mematuhi WARN Act. Gimana nih menurut kamu aturan dan kebijakan baru Elon Musk, baik soal PHK massal dan juga akun centang biru berbayar? Kamu rela nggak bayar Rp125.000 per bulan? Setelah dituduh akan melakukan penyerangan kepada Arab Saudi dalam waktu dekat, Iran buka suara dan menepis tudingan itu. Laporan soal penyerangan ini pertama kali dipublikasikan oleh Wall Street Journal, mengutip sumber intelijen yang dibagikan Saudi dengan Amerika Serikat.
Dalam laporan yang dirilis 1 November 2022 lalu itu, Iran disebut merencanakan serangan dalam waktu dekat terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Tudingan ini lantas dibantah oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani. Ia bilang kabar ini adalah bentuk produksi berita yang bias dan tak berdasar yang ditujukan untuk menciptakan suasana negatif terhadap Iran. Adapun isu penyerangan Iran terhadap Saudi ini terjadi di tengah kritik tajam pemerintahan Joe Biden atas tindakan keras Iran terhadap protes yang meluas di sana. Selain itu, juga soal kecaman AS kepada Iran sebab mengirim ratusan drone dan dukungan teknis ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Akibat munculnya laporan penyerangan ini, Saudi, AS, dan negara-negara tetangga kawasan Timur Tengah telah meningkatkan kewaspadaan pasukan militer mereka. Sementara AS menyatakan keprihatinannya dan mengaku siap merespons jika diperlukan. Hubungan Iran dan Saudi sendiri dari dulu memang kerap dilanda keretakan. Pada 2016, Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Langkah ini diambil usai kedutaan besar Arab Saudi di Teheran digeruduk dan dibakar massa pengunjuk rasa. Pengerusakan itu terjadi saat warga Iran berdemonstrasi memprotes keputusan Saudi mengeksekusi mati ulama Syiah bernama Nimir al-Nimir. Pada 2019, ketegangan kembali muncul. AS dan Saudi menyalahkan Iran atas serangan besar yang terjadi di depot minyak kota Abaik dan Quraisy, Saudi Timur. Serangan itu sampai mengurangi separuh produksi minyak kerajaan dan menyebabkan harga energi melonjak. Padahal kini, kedua negara sebetulnya sedang berada di tahap rekonsiliasi untuk memperbaiki hubungan keduanya. Pembicaraan rekonsiliasi pun sudah sampai ke tingkatan yang lebih tinggi, yakni tingkat politik dan publik. Sementara itu, hubungan AS dengan Saudi sendiri juga sempat tegang baru-baru ini. Ini setelah aliansi negara-negara penghasil minyak yang dipimpin Saudi, yakni OPEC+, pada Oktober kemarin mengumumkan bahwa mereka akan memangkas produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari mulai November ini. Syukurlah tudingan rencana penyerangan ini nggak terbukti. Aduh, lagian ada-ada aja ya, di tengah rekonsiliasi malah ada tudingan negatif. Selain hanya akan menimbulkan kerusakan infrastruktur, juga berpotensi menimbulkan korban jiwa kan? Ada kabar baik dari dunia olahraga nih. Prestasi demi prestasi diraih oleh atlet tanah air di cabur bulu tangkis. Terkini di turnamen Hilo Open dan kejuaraan dunia para badminton. BWF Para Badminton World Championship 2022 atau kejuaraan dunia badminton untuk penyandang disabilitas baru aja diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 6 November di Tokyo, Jepang. Dalam kejuaraan ini, Indonesia berhasil jadi juara umum dengan meraih 6 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Di posisi kedua ada Jepang dengan 3 emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Lalu di peringkat 3 ada Korea Selatan dengan perolehan medali 2,5 emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Unik ya, ada medali kok setengah. Jadi, Korsel bisa dapat setengah medali emas. Soalnya, di nomor ganda putra SH6, pemain Korsel berhasil juara 1 saat berpasangan dengan pemain asal Thailand. Untuk Indonesia sendiri, emas berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri SH6 Rina Marlina, kemudian ganda putri SL3 SU5 Leani Ratri Oktila dan Kalimatus Sadia. Lalu dari nomor ganda putra SU5 Deva Andri Musti, Hafiz Briliansyah, nomor ganda putra SL34 Hikmat Ramdhani, Ukun Rukaindi, dan ganda campuran SL3 SU5 Freddy Setiawan Kalimatus Sadia. Terakhir, ada emas dari nomor ganda campuran SH6 yang berhasil diperoleh Subhan dan Rina Marlina. Yang perlu kalian tahu nih, turnamen ini adalah kejuaraan paling bergengsi bagi para atlet bulu tangkis penyandang disabilitas fisik. Ada 6 klasifikasi yang dipertandingkan. Pertama, ada Standing Lower 3 atau SL3 untuk atlet dengan keterbatasan pada salah satu atau kedua kaki yang membuat hilang keseimbangan saat berjalan atau berlari. Kedua, Standing Lower 4 atau SL4 yang sama seperti SL3 tapi atlet punya keseimbangan saat berjalan atau berlari. Ketiga, Standing Upper 5 atau SU5 yakni atlet dengan keterbatasan pada bagian tangan. Lalu ada Short Stature atau SH6 untuk atlet dengan keterbatasan pada postur badan yang pendek akibat kondisi genetik.
Kelima, Wheelchair One atau WH1, yakni atlet dengan keterbatasan pada kaki yang mengharuskan pakai kursi roda. Terakhir, Wheelchair 2 atau WH2 yang sama seperti WH1, tapi pada WH2, atlet punya fungsi gerak tubuh bagian atas yang lebih baik. Ngomong-ngomong soal bulu tangkis, ada kabar lain yang menggembirakan nih. Indonesia berhasil mengirimkan 2 wakilnya ke babak final Halo Open 2022 yang dilaksanakan di Saarbrücken, Jerman, 6 November 2022 kemarin. Kedua perwakilannya adalah Antoni Sinisuka Ginting di nomor tunggal putra dan Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati nomor ganda campuran. Indonesia pun berhasil bawa pulang 2 gelar. Ginting yang berperingkat 6 dunia berhasil menang atas tunggal putra China Taipei berperingkat 4 dunia, Chou Tin-cheng dengan skor 18-21, 21-11, dan 24-22. Sedangkan Rehan Lisa berhasil menang dari pasangan Cina Feng Yanze dan Huang Dongping dengan skor 21-17, 21-15. Ini adalah gelar pertama BWF World Tour bagi pasangan ganda campuran peringkat 26 dunia ini. Di sektor tunggal putri, Han Yu berhasil memenangkan All Chinese Final melawan Zhang Yiman 2 set langsung dengan skor 21-18, 21-16. Lalu, di nomor ganda putra, Lu Qingyao, Yang Po-han berhasil mengalahkan rekan senegaranya dalam All Chinese Taipei Final melawan Li Jiehui, Yang Po-huan dengan skor 11-21, 21-17, dan 25-23. Terakhir, di final nomor ganda putri juga mempertemukan 2 pasangan satu negara. Pasangan Thailand, Benyapa Aimsart, Nuntakan Aimsart berhasil menang atas senior mereka, Rawinda Prajongjae, dan Jongkolpan Kittitarakul dengan skor 21-18, 18-21, dan 21-17. Wah, selamat ya buat para pemenang. Semoga kedepannya prestasi kita bisa lebih melesat lagi. Dan jangan kasih kendor ya, oke? Pas sekali, kabar bahagia itu sekaligus menutup perjumpaan kita di Narasi Pagi hari ini. Kita jumpa lagi besok ya, di jam 8 pagi, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Lancar buat segala aktivitasmu dan sukses memulai pekan ya. Sampai jumpa!